Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma sholli ala habibika wa rasulika wa nabiyika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan karunia-Nya lah kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang masih diberikan keimanan, kesehatan, dan kemurah rezekian untuk dapat menikmati keilmuannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mungkin di luar sana yang enggak Allah berikan nikmat, rasanya ingin belajar, tapi anak-anak di sini Allah berikan nikmat itu. Semoga dengan wasilah itu Allah mudahkan anak-anak untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bunyi hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Riwayat lain dikatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Maknanya adalah barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu agamanya Allah, ini secara umum bisa kita artikan ilmu agamanya Allah, maka Allah akan mudahkan salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan mereka menuju surganya Allah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperdalam agamanya. Pokok bahasan pada hari ini adalah tentang indahnya berbagi melalui zakat. Ya, pembelajaran kita tentang fikih, yaitu tentang zakat. Sebelum masuk ke materi, untuk menambah keberkahan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga keberkahan juga terbuka bagi kita semua, dan Allah mudahkan lisan saya untuk menjelaskan, dan Allah mudahkan anak-anak untuk menangkap pembelajaran pada hari ini. Ila hadiniyah wa ila kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah anak-anak, sebelum masuk ke dalam materi bahasan kita, yang pertama yang akan Bapak lakukan adalah absensi dulu ya. Yang pertama, Bapak panggil dulu. Ini namanya Arsy, ada gak Arsy? Ada ya, hadir. Azril, hadir. Bagas, hadir? Ya. Bagus, hadir? Alhamdulillah. Cailan, ada? Alhamdulillah. Fajar, ada ya? Siapa nih? Rizka, ada ya? Kemudian Zulfikar, hadir ya? Hadir semua, alhamdulillah.
lillah. Baik anak-anak, untuk lebih mengefisiensikan waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, di mana suatu riwayat ini mengatakan bahwa pondasi keislaman seorang itu dibangun atas 5 dasar, pokok dasar. Jadi Islamnya seseorang itu pondasi utamanya adalah 5 hal ini. Apa yang pertama? Syahadat, menyatakan bahwa Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Setelah percaya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka laksanakanlah sholat. Kemudian menjalankan ibadah puasa. Kemudian selanjutnya adalah membayar zakat, dan terakhir adalah haji ke Baitullah. Nah, itu 5 pokok fondasi dalam keislaman itu kita sebut sebagai rukun Islam. Ketika sempurna semua kelima hal itu, maka sempurna pula keislaman seseorang tersebut, insya Allah. Pada kesempatan kali ini, salah satu pokok keislaman atau dasar keislaman akan kita bahas, yaitu tentang zakat. Betapa pentingnya zakat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintah Allah di sini menggunakan kalimat perintah. Ayat ini menggunakan kalimat perintah, di mana tentunya hal yang diperintahkan atau kalimat perintah dalam Al-Quran itu menandakan sesuatu itu wajib, sehingga sholat dan zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap individu. Nah, oleh karena itu sungguh penting zakat ini, sehingga Allah mewajibkan dalam Al-Quran untuk manusia, khususnya umat Islam, untuk membayar zakat. Namun sebelum membayar zakat itu ada hal yang harus dilewati. Apa itu? Mendirikan sholat. Sungguh indah para ulama menyatakan bahwa dalam Al-Quran banyak ayat yang bersanding antara sholat dan zakat. Hikmahnya apa, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ya, para ulama mengatakan bahwa kedua ibadah ini saling berkaitan. Jika sholatnya benar, maka selanjutnya dilanjutkan dengan zakatnya. Kemudian ketika dia hanya mendirikan sholat, maka belum tentu sholat itu diterima karena dia belum membayar zakat. Begitu pula kalau dia hanya membayar zakat, belum tentu zakatnya diterima karena dia tidak mendirikan sholat. Itulah korelasi antara keduanya. Jadi kedua-duanya harus selalu jalan beriringan. Maka zakat termasuk dari bunyal Islam atau bangunan dari Islam itu sendiri. Sungguh indah juga kalau kita tadaburi kenapa Allah sandingkan ayat ini saling terkait. Kenapa? Sholat menandakan bahwa itu adalah kesolehan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Muaranya adalah ubudiyah.
Kemudian zakat adalah kesolehan terhadap sesama manusia. Muaranya adalah muamalah. Oke, anak-anak yang Bapak cintai, banyak ayat yang menyatakan tentang zakat ini. Quran surah At-Taubah ayat yang ke 103, Bapak bacakan potongan ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Huz min amwalikum shadaqah tutahhirkum. Nah, ini yang terpenting di sini. Allah Subhanahu wa taala sangat ibaratnya dalam tafsir ini menyuruh sangat mengambil. Kalau dia nggak mau membayar, ambil aja. Maka Allah gunakan kata huz. Artinya ambil itu segera sebelum dia lupa. Jangan sampai dia lupa. Itu makna kata huz. Saking pentingnya zakat itu. Maka dalam Quran surah atau ayat 103 itu artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Apa fungsinya? Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan hartamu. Nah, itu fungsi dari zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Baik, kita masuk ke pengertian selanjutnya. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakata, di mana yang berarti adalah tumbuh, berkembang, suci, atau bertambah. Itu adalah secara bahasa. Tumbuh, berkembang, suci, dan juga bertambah. Kemudian secara istilah dapat kita maknai bahwa zakat adalah suatu ketentuan syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ditujukan kepada orang-orang yang memang mampu membayarkannya dan dibayarkan kepada orang-orang yang tidak mampu membayarnya. Nah, jadi zakat itu adalah ibadah harta. Kita tahu bahwa ada ibadah yang hanya sekedar fisik atau rohani kita. Kemudian ada ibadah yang harta kita harus kita perjuangkan. Dan ada ibadah kedua-duanya harus kita perjuangkan. Dan zakat salah satunya adalah ibadah tentang harta kita. Oke, itu secara istilah dan bahasa tentang zakat. Kita lanjutkan. Zakat memiliki rukun. Tentunya karena zakat adalah ibadah mahdhah, bukan sembarangan ibadah yang tanpa dasar. Artinya harus dikerjakan sesuai dengan aturan. Apa aturannya itu? Rukunnya adalah harus ada niatnya, kemudian ada yang menerimanya, ada yang memberinya, dan ada barang yang dizakatinya. Itu 4 hukum rukunnya. Kalau nggak ada salah satunya, nggak sah zakatnya. Oke, kemudian ada syarat wajib zakat. Yang pertama, dia harus Islam atau Muslim, ada sebelum matahari terbenam. Artinya ketika ini berhubungan zakat fitrah ya. Kalau bayi baru lahir ketika sebelum berkumandangnya takbir, itu wajib dizakatin. Kemudian dia memiliki kelebihan harta dan merupakan makanan pokok setempat. Nanti ini lebih luasnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini seorang yang membayar zakat itu disebut muzaki, dan seorang yang menerima zakat adalah mustahik. Oke, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan dalam Al-Quran langsung nih ya. Quran surah At-Taubah ayat 60 menyatakan ada 8 golongan yang hanya mereka lah wajib mendapatkan zakat ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang fakir, yang kedua adalah miskin, kemudian amil atau orang yang mengumpulkan zakat, kemudian orang-orang yang mu'allaf baru masuk Islam, kemudian memerdekakan budak. Untuk memerdekakan budak, selanjutnya ada yang berhutang wal gharimin, dan kemudian
yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itulah beberapa orang yang hanya mereka lah yang harus mendapatkan zakat. Selain mereka nggak boleh dapat zakat, karena perintahnya adalah diawali dengan kata innama. Jadi harus mereka. Selanjutnya akan kita bahas macam-macam zakat. Apa itu? Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu lebih dikenal ketika nanti pada bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal ini bisa diartikan sebagai zakat penghasilan. Kemudian nanti ada zakat pertambangan, ada pula zakat pertanian, dan itulah beberapa jenis zakat yang harus dibayarkan. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengelaborasikan terkait materi zakat ini, di mana tadi kita mengatakan bahwa zakat itu adalah secara bahasa mensucikan harta. Saya sudah menyiapkan gelas. Ini ibarat harta kita yang kotor, di mana ketika dia membayar zakat, maka apa yang akan terjadi? Bisa kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Bismillah. Ya, kita lihat di sini. Air yang kotor tadi, ketika dia membayarkan zakat, maka dia akan kembali putih. Itulah filosofi tentang zakat. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa zakat itu bukan untuk memiskinkan kita. Zakat itu bukan untuk menghabiskan harta kita, tapi mensucikan harta kita, sebagaimana yang kita demonstrasikan tadi. Semoga dengan demonstrasi tersebut dapat dipahami mengenai tentang zakat ini. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hikmah-hikmah tentang zakat, baik itu dari segi agama, sosial, dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bapak harap konsep zakat ini bisa anak-anak pahami terlebih dahulu, walaupun sedikit kita pelajari, tapi bisa dipahami secara mendalam. Banyakkan membaca, jangan berhenti untuk terus belajar. Bapak hanya menyampaikan pengantar, mungkin nanti anak-anak mengelaborasi diri, mencari referensi-referensi supaya akan menambah khazanah keilmuan kita semua. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit itu bermanfaat dan menjadi amal bagi diri kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.